kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar perkenalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku tadi ini Pak Khatib begitu turun dari mobil, jalan aku ke situ, tengok ada mama-mama itu dari belakang, matanya nengok ya aku semua. Aku pun yakin mak-mak ini pasti batin dalam hati, ustadznya kok muda kali ya. Udah muda ganteng pula itu. Kakak udah ganteng kayak Lee Mineral, kenapa? Ada manis-manisnya. Jadi sekedar perkenalan Bapak Ibu, takutnya jumpa di jalan tak tahu nama. Ustadz ya, nama asli Ustadz siapa? Ini namaku singkat kali. Ustadz Fahmi. Padahal panjang kali namaku. Siapa namanya Ustadz Fahmi? Namaku asli Bapak Ibu Fahmi Arif Salju. Ustadz ada saljunya? Ada Pak. Untung aja nggak hujan malam. Jadi salju itu apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Salju ini Bapak Ibu musim dari dulu sampai sekarang. Nama bapak sama nama mama itu disambung-sambungkan, digantikan kenamaan. Jadi salju itu singkatan dari nama bapakku sama nama mama. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang tua hari ini, apa itu Ustaz? Sok ngambil nama anaknya dari Quran, tapi nggak tahu artinya. Ini jijik kali aku nengok. Ini kejadian di Medan Pak. Mohon maaf, apa itu Ustaz? Dua mama-mama hamil jalan, jamaah punya sebenarnya. Udah sampai tempat pengajian baru singikian sambil ketawa orang tua tengok. Kenapa? Rupanya pasti jalan tanya-tanyaan. Yang satu nanya, Kak nanti kalau anak kakak lahir siapa namanya? Oh kalau aku dalam Quran lah. Siapa Kak namanya? Nanti anak-anakku ini apa? Rahman. Loh, Kak ada dalam Quran Rahman Kak? Ada mana? Itu surah Ar-Rahman. Oh ya Kak ya, iya. Ditanya balik yang nanya ini tadi, Kak nanti kan kalau anakku lahir ku kasih nama Rahman, anak kakak siapa? Oh kalau aku dalam Quran juga lah, nama aku kalah sama kakak. Iya siapa namanya Kak? Ya nanti nama anakku ini apa? Bingung juga dia Pak. Nanti nama anakku ini Kak apa namanya ini? Tony. Loh siapa Kak? Tony. Loh Kak ada dalam Quran Tony? Ada mana Kak? Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Didoakannya anaknya jadi setan Pak. Terakhir betul apa itu? Terakhir betul besar anaknya jadi ninja sawit di Medan. Hati-hati Bapak Ibu. Ustadz boleh ngasih nama anak dari Quran, tapi tengok artinya. Jadi kadang-kadang kita yang sering ikut pengajian, walaupun maaf nggak pinter-pinter kali, tapi kadang-kadang jadi tumpuan pertanyaan masyarakat dan keluarga. Ibu misalnya ditanya, Kak, ya ini kan anakku bulan depan mau lahir, kenapa rupanya deh? Ya kakak kan sering ikut pengajian, dah banyak lainmu kakak, Kak. Ya jangan lancip kali pulut gue itu. Loh kenapa rupanya Kak? Ya tidur juga aku kadang-kadang kok pengajian. Ya jadi siapalah nama anakku ini nanti Kak? Ya anakku laki-laki perempuan. Kata dokter semalam kamu USG, kata dokter nanti anak kau ini katanya perempuan, tapi ya bisa berubah jadi laki-laki. Loh iya namanya perempuan kan bisa berubah jadi laki-laki. Yang nggak bisa berubah kalau udah ditengok dokter laki-laki nggak bisa jadi perempuan, kecuali anakku lahir bencong. Terakhir gimana? Inilah Kak, anakku katanya perempuan. Kalau anakku perempuan siapa namanya nih Kak? Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu nanti kasih namanya dalam surah Al-Waqi'ah. Apa itu Ustaz? Kalimat yang dikasihkan Allah. Wa hurun 'ain. Di ayat lain ada Pak Bu. Wa hurun maqsuratu fil qiyam. Apa itu Ustaz? Hur itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau punya anak Bapak Ibu punya cucu, kasih nanti nama cucu Bapak Ibu namanya siapa Ustaz? Hur atau yang disematkan ke nama dia menjadi kalimat haura. Haura ini apa itu Ustaz? Haura ini Bapak Ibu dari segi nama dia panggilannya bagus, artinya juga mantap Pak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa arti haura ini Ustaz? Haura ini artinya Bapak Ibu seorang anak perempuan yang insya Allah menjadi bidadari surga. Amin amin ya rabbal. Ustaz kalau anakku laki-laki siapa namanya Ustaz? Dalam surah Al-Isra ayat tentang contohnya ayat tentang sholat tahajud.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafil. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu, nanti kasihnya Muhammad Nafil kalau laki-laki. Nafil itu apa artinya Ustaz? Nafil itu artinya Bapak Ibu, seorang anak laki-laki yang gemar melaksanakan amalan sunnah. Jadi kalau dia Muhammad Nafil, Muhammad itu artinya seorang anak yang terpuji, Nafil itu artinya dia terpuji karena amalan sunnah yang dia kerjakan. Alhamdulillah. Nah, jadi kasih nanti anak Bapak Ibu Muhammad Nafil ya, Muhammad Nafil. Panggilannya siapa Ustaz? Ufil. Pil. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu Ustaz? Kita ini orang Islam Pak Bu, tak baik memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir, Pak. Minta tolong saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aku kemanapun ceramah ini sering ku sampaikan, fatal ini Pak. Kenapa? Apa yang kita panggil sama anak itu menjadi doa pada akhirnya kepada dia. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? Tak baik orang Islam itu memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti boleh baca buku, nama bukunya Ensiklopedia Peradaban Manusia, dikarang oleh Fodia Kenden dan Abel Hilton. Apa kata mereka Bapak Ibu? Bahwa bulan-bulan Masehi itu diambil dari nama dewa di zaman Yunani kuno. Contohnya Bapak Ibu, Januari itu diambil dari kata Janus. Janus itu artinya dewa matahari. Kemudian apalagi itu Ustaz? Juli itu artinya Julius Bapak Ibu, artinya dewa api Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lantas apa artinya Ustaz? Kalau kita memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir, berarti memberikan nama dewa kepada anak kita. Na'udzubillahi min. Ini tidak baik Pak. Tapi yang begini ini musim dari dulu sampai sekarang Pak. Lahir anaknya Februari dikasih nama anak Febrianti. Lahir Maret Mariati. Mariana. Nek lanang Mariono. Lahir anaknya Juli, Julianti, Juliana. Lahir anaknya nanti April, Aprilianti. Lahir bulan 5 Mei kasih nama anak Meme. Nah, Meme Upin Ipin kawan anak-anak ini. Lahir bulan 5 kawan kalian juga. Lahir anaknya nanti November kasih nama anak Nopi. Lahir anaknya Desember kasih nama anak Desi. Bayangkan Pak Bu, 12 anaknya dari mulai si Januar sampai si Desi ada juga, luar biasa. Tapi memang ada untungnya, cuma Ustaz, untungnya itu cuma satu Pak. Ini kalau anaknya ada 12 dari mulai si Januar sampai si Desi ada. Mohon maaf Bapak Ibu, mamanya ini kalau manggil anaknya makan cuma satu kata aja ini kata mama. Apa kata mama? Kalender. Apa mak? Makan dong. Datang dari mulai si Januari sampai si Desi, itu aja lah untuk lain tidak ada lagi. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biasakan budaya barat itu dari segi nama memberikan nama anak kita, jangan biasakan budaya-budaya barat ikut masuk ke dalam agama dan budaya Islam kita ini sendiri Pak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang nggak bisa dimungkiri Pak. Kenapa gitu Ustaz? Apa kata Allah dalam Quran? Walan tardo angkel yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Islam itu seringkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti apa itu Ustaz? Walan tardo angkel Yahudi, dikemas pada saat itu orang Islam, agama tetap Islam, KTP-nya tetap Islam, tapi cara budaya mereka hidup ala kebarat-baratan kata Allah. Maka nggak bisa hilang Pak Bu. Budaya-budaya itu kadang terserap di agama kita. Contohnya apa itu Ustaz? Budaya ulang tahun nggak bisa hilang dari anak-anak kita. Ustaz, ulang tahunnya nggak boleh rupanya Ustaz. Boleh Pak Bu. Nabi pun ditanya, ya Rasul kenapa kau puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Yaumul maulidku kata Nabi. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka ketika aku puasa hari Senin, aku ingin mengenang hari kelahiranku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa itu Ustaz? Ulang tahunnya boleh, cuman kadang-kadang cara kita yang salah. Coba anak-anak kita sekarang, kau udah ulang tahun, apa permintaannya? Nak, apa deh? Beli bolu Pak, beli bolu. Beli bolu nak ya, beli bolu.
bulunya bulat. Ada yang betak nak, betak. Bulu nak, udah kita belikan bulu itu kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibeli lagi sama dia. Apa itu Ustaz? Lilin. Berapa lilinnya Ustaz? 1 sama 5, 15 tahun umurnya. Udah pasangnya lilin, Pak Bu, dihidupkannya waktu pakai api. Udah dihidupkannya pakai api, Bapak Ibu, apa kata kawan-kawan? Ayo we nyanyi we. Apa kata anak kita, Pak? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, yang nyanyi agak sumbing. Udah ditiup sama anak kita, Pak Bu. Apa kata kawan-kawan? Ayo doa, minta, sebutkan cita-citamu. Pak Bu, pelan-pelan tanpa kita sadari, apa itu Ustaz? Anak kita digiring untuk seperti agama Majusi, meminta dan berdoa di depan Allah. Nauzubillah min. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir hari ini, semua yang hadir hari ini, sepakat kita di kampung kita ini Bapak Ibu, kalau misalnya ulang tahun jangan pernah pakai tiup-tiup lilin. Setuju? Jangan lagi anak-anak kalian kalau misalnya ulang tahun jangan lagi tiup-tiup lilin. Setuju? Jangan tiup-tiup lilin. Ustaz, lilin angkanya boleh Pak Bu, beli aja nggak masalah. Kenapa? Menandakan berapa tahun dia yang ulang tahun itu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh manusia, kau hidupkan lilin di situ deh, kau tiup lah di situ lilin, itu nggak boleh. Anak sekarang yang enak Pak Bu, kalau ulang tahun dia ada lilin angkanya. Aku dulu ulang tahun tidak ada lilin angka. Jadi cuman Ustaz, berapa tahun umurnya waktu itu, segitulah lilinnya ditetes. Waktu aku SD kayak gitulah Pak. Pernah dulu diundang kami satu kelas Pak Bu, tempat kawan. Dia umurnya berapa Ustaz? 10 tahun, 10 ditetes Pak. Lilinnya, nggak ada lilin angka di mana. Besoknya kejadian apa itu Ustaz? Neneknya pula yang ulang tahun. Berapa lilinnya Ustaz? 81 umur nenek itu kita. Apa kata cucunya ini pun lantap ujungnya itu, coba tengok. Apa kata cucunya? Ayo nek nyanyi nek kita nek ayo katanya. Neneknya umur 81 tidak sanggupnya lagi nyanyi Pak. Tapi untuk bahagiakan cucunya dia pun ikut nyanyi Pak. Tapi udah nggak sanggup dia lagi. Lilin yang gak mati, aku dah mau mati. Terakhir apa itu Ustaz? Lilin gak mati, nenek itu pula yang mati. Ngeri kita Pak. Maka jangan pernah tiup-tiup lilin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Fahmi Arif Saldi, Bapak Ibu boleh nanti tengok. Kalau mau berteman sama aku Bapak Ibu juga bukan hanya di media sosial, bukan hanya di dunia nyata, boleh juga di media sosial. Apa Facebook Ustaz Fahmi Arif S. Kalau untuk anak-anak remaja dan remaji, kalian kalau punya Instagram, nanti aku punya Instagram tuh, namanya apa itu Ustaz Fahmi Arif Salju 26, follow ya. Promosi juga. Jadi Fahmi Arif Salju apa itu Ustaz? Salnya itu bapakku salnya Saleh. Bukan Saleh ya, Saleh. Salnya itu bapakku salnya Saleh, Junya itu nama mamaku, Junya itu Juni. Ngejek. Tapi kalau disatukan kan cocok. Apa artinya? Fahmi Arif Salju apa artinya? Fahmi Arif anak dari pasangan Saleh dan Jumini. Cocok? Ya, betul? Ya, kalau cocok betul tak masalah. Ini kadang bapak Tukiman, mama Yulia ngasih nama anak Tuyun. Anak 5 tahun buta aja nggak ada. Apa nama kau nak Tuyun Ustaz? Ini kan tadi ada rambut kamu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini bertemu dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita malam hari ini membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya duduk di sini Bapak Ibu sekitar hitung nanti boleh jam Bapak Ibu. Kalau sekarang jam
sekitar jam 10, saya cuma 15-20 menit saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebelum membahas tentang cerita kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau ajak dulu sama Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik remaja dan adik-adik bocil-bocil yang hadir hari ini. Apa itu Ustaz? Yuk sama-sama kita selawat sama Nabi. Yang kita harapkan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan dengan selawat yang kompak ini kita bacakan mendatangkan nur Nabi Muhammad datang ke kampung kita ini. Amin, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku sekolah 7 tahun di pesantren. 6 tahun belajar kitab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 tahun menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Alhamdulillah Bapak Ibu, tak sampai 1 tahun 9 bulan 28 hari selesai hafalan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan ujub, bukan ria, bukan sumah, enggak. Waktu aku belajar dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah di pesantren, ada sekitar kalau untuk sejarah 5 kitab yang saya pelajari. 5 kitab itu salah satunya Bapak Ibu ada nama kitabnya Tarikhul Islamiyah Muqasasul Anbiya. Tebal kitabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah 476 halaman, menceritakan tentang kisah Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang sangat populer di tengah-tengah santri se-Indonesia. Apa nama kitabnya Ustaz? Nurul Yaqin, yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar. Itu ada 2 Pak Bu, ada matan, ada syarahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan salah. Apa itu Ustaz? Sampai detik ini, sampai hari ini Bapak Ibu, ada 2 kitab yang membahas tentang ciri fisik Nabi Muhammad, tapi tidak boleh digambarkan dengan sesuatu. Hanya saja ciri fisik Nabi diceritakan dalam kitab tersebut. Apa nama kitabnya Ustaz? Wasailur Rasul, yang dikarang Imam Yusuf An-Nabhani, dan Asy-Syama'il Muhammadiyah di Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh At-Tirmidzi. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk dalam sebuah syair. Beliau tulis dalam sebuah syair Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ketika kitab tersebut ditulis dalam sebuah syair, maka enak membacanya dengan melakukannya Bapak Ibu. Apa nama kitab itu Ustaz? Nama kitabnya Al-Barzanji, yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji. 300 tahun yang lalu beliau tulis kitab tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan eksis sampai hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semua ulama sepakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu Ustaz? Bahwa Nabi Muhammad itu tanggal lahir beliau tanggal 12 Rabiul Awal bisanatil fil, atau yang biasa disebut dengan tahun gajah. Tapi fatalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang hari ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah, tapi banyak di antara kita orang Islam tak tahu alasan kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Apalagi khususnya anak-anak sekarang. Ibu boleh cek keilmuan sejarah anak-anak sekarang Pak. Kalau orang ini nggak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita gagal hari ini sebagai orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang aku udah ceramah kayak gini Pak Bu, sampai 1 jam, 1 jam setengah kadang-kadang. Mohon maaf Pak Bu, ada
lagi yang nanya anak-anak itu pas aku turun, Ustaz, aku mau nanya sama Ustaz. Kau mau nanya apa deh? Kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah, Ustaz? Dek, aku bilang sama dia, yang kayak gini, tidak usah aku tanya sama aku. Pulang aku tanya bapak aku di rumah. Terakhir pulang dia pakku ditanyanya sama bapaknya. Oh pak, apa lagi Sul? Nama anak ini si Samsul pak. Kau mau nanya apa? Ini pak, kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah ya pak? Sul, yang kayak gini, tak usah lah aku tanya sama aku. Loh, kenapa rupanya pak? Ya mana lah tahu aku. Loh bapak kok tak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah? Gimana aku mau tahu? Waktu Nabi Muhammad lahir, aku pun belum lahir. Oh iya pak, ya iyalah, kok mah ada bodoh-bodoh kau gitu. Pak ya, aku sekolahkan kau dia. Jadi cemana pak? Gini aja lah, kau tanya sama bibi kau di belakang. Bibi kau dulu sarjana. Waktu aku tinggal dulu kakek kau sama nenek kau masih nah itu bibi kau dulu bolak-balik ke Medan tuh. Kadang ke Bandar, kadang ke Medan. Sarjana dia tuh, tapi aku tak tahu ke sarjana apa. Gila-gila di tengah dia. Terakhir tanyanya lah bibinya. Bibi ini kan adik ayah. Apa katanya? Oh bibi, apa Sol? Aku mau nanya sama Bi, aku mau nanya apa? Kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah, Bi? Dul, kau tadi sebelum nanya sama aku, nanya sama siapa? Nanya sama bapak, apa kata bapakmu? Kata dia nggak tahu, Bi. Kenapa dia tak tahu? Ya katanya waktu Nabi Muhammad lahir, dia belum lahir. Kamu udah begitu lucu, mau tanya lagi sama aku. Loh kenapa rupanya, Bi? Ya iyalah, bapakku aja belum lahir, apalagi aku. Terakhir satu keluarga itu tak ada yang tahu pak. Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Padahal ringan, apa itu? Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah disebutkan dalam semua kitab sejarah. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, ulangi, sebelum Nabi Muhammad lahir, ada seorang raja bernama Abraha. Dia kirimkan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah kejadian itu, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Nabi Muhammad seorang nabi yang lahir pada tahun. Jadi berhenti sampai sekarang Bapak Ibu yang kita yang tak tahu kenapa Nabi Muhammad dibilang lahir tahun gajah. Ustaz iya, sedih kisah Nabi Pak. Oh sedih kali Pak. Apa kata Imam Ja'far Al-Barzanji? Bapak Ibu kalau nengok kitab Barzanji, Bapak Ibu baca rawinya itu, wah menitik air mata, menetes air mata. Apa kata Imam Ja'far Al-Barzanji Pak? Walamma tamma min amrihi syahrani ala mansuril aqwalil marwiyah. Ini pun pemain marhaban juga nih Bu, biar tahu Bu. Mana sekarang udah pensiun, tak mau lagi. Kok tak mau jadi ya kadang-kadang diundang sama akikah tetangga, kesik kena 75 aja pulang. Sebenarnya 75-nya nggak apa-apa Pak Otis. Cuman yang jadi masalah begitu pulang, selop pula hilang sama. Selop dan lempul. Buceng aja kayak gini marhaban bilang. Walamma tamma min hamlihi syahrain ala masyuril aqwalil marwiyah. Pak, 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan Sayyidah Aminah tu'fiya bil Madinah. Meninggallah ayah kandung Nabi yang sedang berdagang di Madinah. Sayyidah Aisyah waktu itu tinggal di mana Ustaz? Sayyidah Aisyah pada saat itu dalam keadaan hamil, beliau tinggal di kota Makkah. Suami merantau sampai ke kota Madinah. Makkah, Madinah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kayak dari Langsa ke Kuala Simpang, jauh Ustaz, jauh Bapak Ibu. Makkah Madinah 475 km. Kalau kita sini Ustaz, kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sini Langsa ke Banda Aceh, kurang lebih Bapak Ibu. Begitulah jauhnya 475 km Bapak Ibu. Makkah Madinah, jalan yang ditempuh oleh Abdullah mencari nafkah untuk istri yang sedang hamil pada saat itu. Tapi sayang, seribu sayang, kenapa Ustaz? Sampai beliau di kota Madinah pada saat itu beliau bertutup usia dan kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu lahir Nabi dalam keadaan yatim. Kalau anak-anak yatim sekarang Pak Bu, mohon maaf, 4 tahun umurnya ditengoknya lagi ayahnya. Umurnya 6 tahun, 7 tahun meninggal ayahnya. Nabi Pak Bu dari kecil tak pernah melihat bagaimana raut wajah ayah. Maka Pak Bu Nabi umur 6 tahun. Kenapa? Nabi itu sama kayak anak-anak yang lain Pak. Ditengoknya kawan-kawannya yang lain digendong sama ayahnya, ditimbang sama ayahnya, kadang-kadang main sama ayahnya Pak Bu. Disitulah Nabi Muhammad mulai main perasaannya. Kenapa? Di umur Nabi 6 tahun, Nabi Muhammad suka bertanya tentang ayahnya kepada Sayyidah Aminah pada saat itu. Ummi, aina abi ya ummi? Ibu, ayah kemana?
Ibu yang lain punya ayah, aku kok tidak pernah punya ayah. Ummi aina abi ummi, ibu yang lain ditimang sama ayahnya, aku kok tidak pernah ditimang sama ayah. Ummi aina abi ummi, ibu yang lain digendong sama ayahnya, main sama ayahnya, aku kok tidak pernah digendong dan main sama ayahku. Nanya Nabi Muhammad pada saat itu Pakku tentang ayahnya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking seringnya Nabi Muhammad nanya kepada Sayyidah Aminah tentang ayahnya pada saat itu, Sayyidah Aminah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ayo kita berziarah ke makam ayahmu. Berangkat mereka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari Makkah ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Ikut kakeknya menemani, 3 orang mereka berangkat pada saat itu dari Makkah menuju Madinah. Ibarat dari Langsani, tak ada bus, tak ada apa-apa, onta yang ada sampai ke Banda Aceh sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari Makkah ke Madinah 475 km mereka tempuh pada saat itu. Tapi sayang, apa itu Ustaz? 200 km perjalanan sudah mereka lalui Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sayyidah Aminah kemudian Nabi Muhammad ikut kakeknya pada saat itu Abdul Muthalib menemani, 3 orang mereka berangkat 200 km Pakku, tepat di sebuah Qaryatun bainal Makkah wal Madinah. Dalam kitab Nurul Yaqin, tepat Bapak Ibu di sebuah kampung yang terletak antara Makkah dan Madinah. Nama kampung tersebut namanya Abwa. Di Abwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasalah yang namanya perempuan jatuh sakit karena kelelahan Sayyidah Aminah pada saat itu. Akhirnya jatuh sakit Bapak Ibu di kampung tersebut. Bapak Ibu sudah jatuh sakit karena kelelahan, akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Wah, menangis Nabi Muhammad pada saat itu. Ibu, kau bilang kita mau tempat ayah, kenapa kau pula yang hari ini meninggalkan aku? Ibu, kenapa hari ini kita menziarah tempat ayah, kenapa kau pula yang tidur sampai tak terbang? Wah, menangis Nabi Muhammad pada saat itu. Akhirnya apa itu Ustaz? Dibawalah Nabi Muhammad ini lagi balik ke kota Makkah sama kakeknya Bapak, tak jadi melanjutkan kota Madinah. Itu maka ada sebuah syair Bapak Ibu. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, Nabi tinggal sama kakeknya. Apa kata beliau? Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Menangis pada saat itu Nabi Muhammad setiap kali teringat akan wajah ayah dan ibunda. Apa itu Ustaz? 2 tahun Nabi Muhammad sama kakeknya, tepat umur Nabi 8 tahun Bapak Ibu, meninggal pula lah kakeknya pada saat itu. Wah, sampai Nabi Muhammad Pak hidup akhirnya menjadi seorang anak yang sebatang kara. Tak punya ayah, tak punya mama, tak punya kakek, nenek juga sudah lama meninggal pada saat itu. Bingung harus tinggal sama siapa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajar ketika Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hadara. Kalian yang sayang sama anak yatim, aku sebenarnya yang duluan merasakan bagaimana sakitnya menjadi anak yatim, kata Nabi. Ana wa kafilul yatim fil jannati hadara. Aku duluan yang merasakan bagaimana sakitnya, sesaknya ketika rindu sosok seorang ayah, tapi aku tak pernah bisa membayangkannya, kata Nabi. Aku duluan yang merasakan bagaimana sakitnya ditinggal oleh seorang ibu pas mau ziarah, kata Nabi. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Maka kalian yang sayang sama anak yatim, cinta kalian sama anak yatim, peduli kalian sama anak yatim, ada maulid kalian buat pada saat itu santunan kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Nanti kalian yang sedekah sama anak yatim itu, kata Nabi, kelak di yaumil mahsyar ketika semua kalian dikumpul